Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke tips berjualan menggunakan analisis SWOT. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan di sini yaitu analisis SWOT merupakan bisa dikatakan merupakan strategi dasar yang membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi yang ada di dalam maupun di luar eh, kita berjualan tersebut. Nah, SWOT sendiri ini singkatan yang berasal dari bahasa Inggris. Kita lihat. Nah, analisis SWOT ini adalah sebuah singkatan yang berasal dari Inggris, dari bahasa Inggris itu S, strength, W, weakness, O, opportunities, dan T, threat. Di sini juga ada macam-macam strength, the advantage, capabilities, research, weakness. Habis dibaca ya. Tapi kita tidak membahas itu. Yang kita selanjutnya, nah ini strength, kekuatan. Dan di sini kita dalam mencoba atau menjalankan sebuah berjualan, pastinya kita harus punya kekuatan pada dalam diri kita. Itu apa yang menjadi kekuatan dalam diri kita, terus kita realisasikan dalam bisnis, dalam seperti itu. Terus ya, kekuatan strength ini bisa dijadikan keunggulan atau faktor internal yang dimiliki bisnis teman-teman dibandingkan dengan kompetitor. Contohnya itu misalnya di kekuatan dari produk, misalnya produk kamu harus bagus gitu. Produk kamu harus bagus, harus berkualitas, kuantitasnya banyak, kualitasnya baik. Nah, pokoknya harus mempunyai kekuatan gitu, mempunyai keunggulan dari barang tersebut, pun dari bisnis kita gitu. Yang selanjutnya weakness. Nah, ini weakness kebalikan dari strength ya, kekuatan, yaitu kelemahan. Tentunya gitu ya, di dalam bisnis nggak ada yang namanya berjalan dengan lancar gitu. Ada naik turunnya, trafik itu pasti ada naik turunnya. Ada sedang naik, ada sedang turun, nggak ada yang rata, terus naik, terus nggak ada. Pastinya kita bakal mengalami naik turunnya sebuah traffic dalam bisnis gitu ya. Nah ini pentingnya menganalisis elemen weakness gitu ya, analisis SWOT ini untuk pengembangan bisnis kita dengan mengandalkan tadi faktor internal, supaya berbagai kelemahan tersebut bisa kita evaluasi, bisa kita evaluasi dan cepat-cepat kita ubah gitu. Sehingga kelemahan ini tuh tidak selalu menempel dalam bisnis kita gitu, yang nantinya akan berubah menjadi ancaman. Nah, yang selanjutnya 3 opportunities, yaitu kesempatan atau peluang ya teman-teman. Nah, ingat, bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu bertahan karena kita mau mengambil kesempatan. Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau kata Zawin, kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan akan datang kembali kepada orang yang tidak berhenti berusaha. Ya, jadi kita misalnya kalau ada kesempatan langsung ambil aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu sudah terlewat, tunggu kesempatan berikutnya ada. Mindset kita jangan kalau kesempatan udah lewat udah enggak, tapi masih banyak kesempatan lain gitu. Nah, kita harus cepatnya gitu, kita masuk pada kesempatan itu, pada peluang-peluang itu.
Misalnya contohnya kesempatan tuh kalau kita ada peluang nih, misalnya ada yang mau nanam saham, kalau enggak ada yang mau kerja sama sama kita gitu, dan itu menurut kita menguntungkan gitu. Menurut kita menguntungkan, ya kita cepat-cepat gitu. Tanda tangan, deal, oke, gas gitu berarti. Tinggal berjalan. Nah, udah opportunities ya. Selanjutnya threats yaitu ancaman. Nah, tadi kan sesuai dengan weakness yang saya tadi ucapkan, kelemahan. Di mana adanya kelemahan, pasti di situ akan muncul suatu ancaman gitu. Yang mana ancaman ini sangat berpengaruh kepada sistem bisnis kita, gitu, faktor internal kita. Nantinya bisnis kita itu akan mengalami guncangan, goyah, ataupun mengalami penurunan traffic gitu ya. Jadi eh, nah itu secara gambaran dasarnya seperti itu gitu ya. Pokoknya kita harus sering mengevaluasi dari kelemahan kita tadi, mengevaluasi dari weakness tadi. eh, Jangan sampai kelemahan yang kita miliki ini tuh berlarut-larut dalam bisnis kita yang nantinya akan menjadi sebuah ancaman bagi bisnis kita, yang nantinya tadi yang saya sebutkan bakal ada penurunan traffic yang sangat drastis, bisa Anda juga bisa jadi bangkrut gitu. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana menerapkannya untuk berjualan pada analisis SWOT ini? Bagaimana sih analisis SWOT ini diterapkan untuk berjualan atau kita berbisnis gitu ya? Nah, pertama sesuaikan dulu dengan basic latar belakang kita gitu. Kita bisanya di apa? Latar belakang kita itu seperti apa sih gitu. Kita jagonya di bidang apa gitu. Sesuaikan juga dengan tempat atau hobimu. Misalnya jika hobimu di olahraga, kamu bisa membuka toko sport. Nah, jadi kita bisa membuka toko sport gitu, seperti raket, bola pingpong, pokoknya segala bentuk yang berhubungan dengan olahraga kita jual. Cari tempat cari tempat yang luas juga dan mudah dijangkau oleh orang-orang lain, atau bisa juga berjualan melalui online shop seperti merchant-merchant Shopee, Lazada, Tokopedia atau dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu amati apa saja yang membuat bisnis tersebut kehilangan kendali, entah dari tempat, kualitas barang, ataupun kurangnya keramahan dari si penjual. Nah, ini di ini ya, patut diperhatikan gitu. Dari segi tempat. Misalnya kita berjualan di tempat yang tidak memungkinkan untuk orang beli. Misalnya kita berjualan di kampung dan tempatnya itu terpencil. Kita kan dan di situ tuh kita sudah menganalisis bahwa di situ tuh tidak ada yang jarang sekali ada orang yang berolahraga, dan jarang sekali orang yang berlalu lalang melewati toko tersebut gitu. Nah, dari sini kita harus eh, mencari tempat yang paling enak, bukan yang paling enak, mencari tempat yang paling strategis, yang mudah dijangkau oleh orang lain, sehingga orang lain bisa gampang untuk mengunjungi toko Anda. Nah, yang selanjutnya kualitas barang. Nah, kualitas barang tentunya tentunya si seller ataupun si customer ini ingin barangnya itu yang terbaik gitu ya, ingin barangnya bagus. Nah, dari kita toko kita itu harus apa ya? Jadi eh, ya pokoknya kita harus mencari barang-barang yang bagus gitu, yang ori kalau bisa, yang berkualitas tinggi lah. Jadi barang-barang ini itu tidak mengecewakan kepada konsumen, tidak mengecewakan kepada customer, yang nantinya jika kita mempunyai barang yang bagus, si customer akan menjadi pelanggan kita dan akan selalu membeli barang ke kita, dan bisa jadi si customer tersebut memberitahu kepada orang lain bahwa di toko Anda ini kualitas barangnya sangat bagus, sangat baik gitu. Nah, jadinya toko Anda itu ramai pengunjung, dan berhubungan dari tadi juga tempatnya harus pas gitu. Nah, kurangnya keramahan dari si penjual ataunya
bukan si penjual ya, ya keramahan dari si penjual ataupun dari diri kita sendiri gitu. Jadi dalam berbisnis itu kita ada tata krama gitu ya dalam berbicara gitu. Gestur tubuh seperti apa. Ya kita harus menyesuaikan gitu. Jangan pokoknya kita jangan bertingkah seperti orang apa ya, orang yang tidak beradab, tidak orang yang tidak berilmu. Kan Islam mengajarkan kita tentang adab gitu ya. Adab itu yang paling utama gitu. Jadi ya yang perlu kita kembangkan dulu tuh adab kita gitu. Ketika kita sedang berbicara kepada orang lain, utamakan dulu adab kita. Bagaimana sih, bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita, bagaimana baiknya. Nah, gitu kita harus pelajari dulu seperti itu. Jika jika kita ingin eh, ya kita ingin bisnis kita lancar gitu. Nah, ini juga keramahan dari si penjual. Misalnya kita mempunyai toko ataupun ya warung gitu ya, toko lah, toko. Nah, sebisa mungkin kita harus menjaga keramahan gitu ya kepada menjaga keramahan kepada setiap pelanggan gitu, setiap customer. Kita harus memberikan eh, layanan terbaik buat mereka agar mereka merasa nyaman, agar mereka merasa nyaman berbelanja di toko kita tersebut. Nah, ini yang ketiga, ketika kita pasang iklan atau promosi barang dan jasa kepada masyarakat luar. Jadi gini, ini adalah sebuah peluang gitu ya iklan. Misalnya pasang iklan ya. Misalnya kita sedang berkontribusi di Merchant Shopee ataupun Lazada ataupun Tokopedia yang lainnya. Nah, kita biasanya ada di situ ada iklan, bukan ya iklan, ada pun juga campaign. Campaign itu adalah sebuah wadah untuk menampung apa jualan-jualan yang Anda jual gitu. Nah, nanti sama si merchant tersebut dipromosikan. Nah, itu tentunya pasang iklan ini berbayar. Tapi dengan berbayar ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Jangan gini, ini mah berbayar iklannya atau kita rugi. Nah, jangan berpikir seperti itu. Bahwa sesungguhnya apa yang kita tanam pasti eh, ketika kita menanam sesuatu pasti itu akan tumbuh kan. Nah, tapi tidak mungkin sesuatu tanaman itu tumbuh kalau tidak diberi apa ya, tidak diberi pupuk, tidak diberi air. Ada juga yang seperti itu, tapi kan buahnya itu tidak bagus gitu. Dan sehingga pasang iklan ini dan pasang iklan ini sangat bermakna gitu bagi orang-orang yang ingin berjualan di bisnis online gitu. Jangan berpikir bahwa pasang iklan ataupun bayar tersebut, bayar dulu misalnya, bayar dulu ke Shopee-nya atau ke Lazada-nya, bayar iklan. Nah, itu bukan merugikan, tapi itu bisa menjadi menguntungkan yang berkali-kali lipat. Bahwa produk kita itu sedang dipromosikan oleh si merchant tersebut. Nah, promosikan barang dan jasa kepada masyarakat luar. Nah, misalnya kita adalah sales gitu ya. Kita apa? Bukan sales, kita tuh bisa menawarkan gitu ya. Pertama-tama misalnya ke teman-teman dekat dulu, seperti teman-teman main kita. Saya punya ini nih, saya punya toko. Kalau mau ada apa-apa, mau belanja-belanja apa, bisa di toko saya gitu. Nah, gitu orang-orang terdekat dulu, masyarakat dekat dulu gitu. Nah, baru dari masyarakat dekat bisa berkembang ke masyarakat-masyarakat yang lain gitu. Misalnya kita bikin banner gitu ya di pinggir jalan dengan tulisan papan iklan misalnya. Dengan tulisan di sini tuh ada promo misalnya, promo harga baju 100.000 dapat 5 misalnya. Nah, gitu. Kalau macam iklan, macam banner yang itu sebisa mungkin semenarik-menariknya gitu. Jangan jadi mengapa harus menarik gitu. Nah, ini tuh biar strategi biar si pelanggan tuh mau cepat datang, mau cepat berbelanja ataupun menarik perhatian pelanggan gitu, kepada toko ini, toko kalian. Nah, yang terakhir, yang paling vital, nah, dan menjadi ancaman, ini sebuah ancaman juga ya. Anda harus pintar mengelola uang masuk dan uang keluar. Gitu.
Jadi setiap ada pemasukan, setiap ada pengeluaran, kita harus hitung, kita harus bisa menghitungnya gitu. Itu jika kita masih sendiri. Nah, karena kalau kita punya karyawan, kita harus menyeleksi lah karyawan yang baik, yang bagus gitu, yang berpengalaman dalam bidang akuntansi gitu, dalam hitung-hitungan. Mereka juga harus bisa ya mengelola gitu ya, tentunya. Kan ini uang adalah barang yang sangat vital gitu dalam bisnis. Pasti bisnis itu yang dicapai pertamanya pasti uang. Tujuan utamanya pasti uang. Nah, serta harus sering update tentang produk atau barang yang Anda ingin jual. Nah, jadi ketika kita ingin menjual sesuatu, kita harus sering bertanya-tanya kepada si kepada kepada si kepada kita kepada apa si toko yang barang kita ambil. Misalnya saya mengambil raket raket gitu. Saya mengambil ke Bandung gitu, ke kota ataupun ke Jakarta gitu. Nah, kita harus sering update gitu. Harus sering update atau barang-barang baru atau kualitas-kualitas baru, kita harus sering update. Bang, yang mana nih yang paling terbaru gitu, yang memungkinkan bisa laku gitu. Nah, kita harus bisa beli langsung aja. Bukan beli langsung ya jadinya. Ya, pilih dulu gitu. Saring dulu yang mana yang bagus, baru kita beli, baru kita jual di toko kita. Dan pasang dan analisis juga toko-toko sekitar. Kalau bisa kita datengin toko satu-satu. Harganya doang. Perbandingan, cari perbandingan. Bang, ini harganya berapa? Bang, ini harganya berapa? Gitu. Nah, misalnya kalau kita udah menganalisis toko-toko sekitar gitu ya, yang dekat-dekat kita gitu. Nah, kita cari perbandingannya. Nah, kita kalau bisa jual sedikit lebih murah dari eh, jual sedikit lebih murah dari toko-toko yang tadi kalian tanya-tanyakan gitu, yang tadi kalian analisis. Jadi sehingga toko kita itu bisa menjadi yang terdepan, terus toko kita itu bisa menjadi yang terbaik gitu, banyak peminat. Nah, jadi kesimpulannya, jika ingin memulai bisnismu, banyaklah belajar dari orang lain dan tentunya bisa menggunakan analisis SWOT ini. Jadi kita sukses itu bukan secara otodidak ya. Jadi kita sukses itu bisa terpengaruh oleh orang lain. Kita sukses itu bisa belajar dari kita sukses itu belajar dari orang lain gitu, dan belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari pengalaman kita sendiri. Kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak akan bisa sukses. Dan orang sukses juga dia tidak pernah berhenti untuk kerja keras gitu. Walaupun dia jatuh bangun, dia pasti bangun terus. Dia nggak ada yang namanya jatuh langsung mati, nggak ada. Tapi dia kalau udah jatuh pasti bangun lagi gitu. Bangun, bangun, bangun dan terus bangun gitu. Selanjutnya, yang dimana analisis ini sangat membantu gitu ya, analisis SWOT ini. Dan tentunya analisis SWOT ini sangat membantu untuk menganalisa suatu bisnis agar lebih terkendali atau terorganisir untuk depannya gitu. Jadi kita bisa apa ya, menerapkan analisis SWOT ini, misalnya the strength, kekuatan, apa kekuatan kita, analisis oleh kita gitu. Terus weakness, kelemahan kita, terus nah yang dimana nanti bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita tersebut. Terus opportunities, peluang atau kesempatan. Nah, di mana setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, kita ambil, kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Terus treat, ancaman, di mana ancaman ini eh, adalah asal dari kelemahan tersebut, yang dimana kelemahan itu akan berubah menjadi suatu ancaman untuk toko kita gitu. Yang selanjutnya, kita bisa tahu apa kekuatan dalam bisnis kita, dan bisa pandai memanfaatkan peluang yang tadi. Terakhir, bisa mengetahui apa kelemahan dari bisnis yang kita jalani dan seperti apa ancaman yang akan terjadi ketika kita tidak segera mengevaluasi kelemahan tersebut. Jadi setiap ada kelemahan atau setiap ada kelemahan, segera-segaranya untuk evaluasi itu agar hal ini tidak hal tersebut, hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kepada toko kita. Dan kita juga harus pandai-pandai untuk mengupdate ataupun belajar dari pengalaman orang lain gitu. Mungkin segitu. Terima kasih dari saya. Di sini ada quotes, orang yang sukses adalah orang yang mempersiapkan dirinya dari hari ini. Dan mindset orang biasa yaitu gimana nanti, tapi mindset orang sukses nanti harus bagaimana. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.